Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dengan hati kita karena Dia rindu mendengar nyanyian yang keluar dari hati kita. Malam hari ini kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu karena Engkau indah. Kami merindukan Engkau seperti rusa yang merindukan air. Jamah kami Tuhan, kami butuh Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan Engkau ya Allahku. Oh ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, oh lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindu. Katakan sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari, kasih-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan, berlimpah atasku.
yang tak pernah terlalu cepat. Kasih-Mu Tuhan, itu yang ku perlukan. Kasih-Mu Bapa, itu yang ku rindukan. Penuhi kami, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kau yang ku perlukan, Kau Allah yang ku sembah. Biar hatiku melekat pada setiap firman-Mu. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Allahku yang ku percaya, Allahku yang ku cinta. Tak ada seperti-Mu, tak ada seperti-Mu. Tiada bandingannya. Kasih-Mu sempurna, kekal nyata di hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tak ada seperti-Mu. Yes, we need You, Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan, Raja yang hidup. Sungguh Engkau yang layak terima pujian, sungguh Engkau yang layak terima hormat. Engkau Allah yang maha tinggi. Thank You Jesus. Be blessed are You. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Biar kami menyembah Engkau dengan hati dan hidup kami Tuhan. Setiap perbuatan kami mencerminkan Engkau. Setiap hati kami Tuhan rindu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Nyatakan diri-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala pengorbanan-Mu. Kau Bapa yang baik. Thank you Jesus. Thank you Father. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, katakan dengan apa kan ku balas pengorbananmu, kebaikanmu. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Kau setia. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Dan biar hidup kami adalah hidup karena kami mau membalas setiap kasih-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan setiap kasih setia, kasih karunia yang Kau berikan. Biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terus biar nyanyian pujian akan mengalir dari dalam hidup hati kami, mengalir melalui mulut kami. Biar hidup kami menyenangkan Engkau. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, kami siap mendengar. Biar setiap firman yang ditaburkan akan tumbuh, berakar kuat, dan berbuah berkali-kali lipat untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang selalu mengikuti dengan setia Worship Night. Kehidupan selalu diperhadapkan dengan yang namanya persoalan maupun masalah yang tidak perlu kita undang, dia akan datang dengan sendirinya. Nah, itu sebabnya maka di dalam kehidupan ini kita perlu untuk menjadi orang-orang percaya yang tentu saja kita tidak boleh terbawa oleh arus akan adanya persoalan, masalah ataupun apapun, tetapi kita harus bisa menjadi orang-orang yang mampu untuk mengatasi setiap persoalan. Nah, bagaimana kita menghadapi akan yang namanya persoalan itu? Kita akan membaca di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan Amsal 14 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Tidak bisa kita pungkiri, setiap kali kita mendapatkan input, entah itu negatif atau positif,
maka kita akan bereaksi. Nah, bereaksi itu harus. Namun tidak sedikit orang bereaksi dengan cara yang salah. Karena itu malam hari ini saya memberikan renungan dengan saya beri judul jangan reaksioner. Ya, jangan terlalu mudah terbawa emosi, terlalu mudah terbawa oleh marah-marah, ya. Jangan reaksioner. Apa yang perlu kita lakukan ketika ada input yang kita terima, baik itu negatif maupun positif? Yang pertama, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan tadi, maka yang pertama kita perlu memiliki sikap yang benar. Ya, yang pertama kita perlu memiliki sikap yang benar. Masalah itu bobotnya hanya beberapa persen dari kekuatan kita. Betapapun rumit dan peliknya persoalan ataupun masalah itu, bobotnya sekali lagi hanya beberapa persen. Itu artinya maka saudara dan saya seharusnya tidak boleh terbawa sedemikian rupa sampai saudara hilang kendali, kehilangan akal sehat kita karena kita terlalu terbawa olehnya. Tetapi kita harus menjadi orang yang benar-benar memiliki sikap yang benar, sikap yang perlu untuk saudara dan saya miliki dalam kehidupan ini, karena masalah itu benar-benar menjadi masalah di dalam kehidupan dan menguras energi kita maupun menguras kekuatan kita adalah karena sikap kita. Karena itu saya katakan tadi yang pertama, yaitu bahwa bagaimana kita atau apa yang kita perlu lakukan ketika ada input yang kita terima dalam kehidupan kita, maka kita perlu untuk memiliki sikap yang benar. Sikap kita itu sangat penting. Saya beri contoh. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, mungkin Bapak Ibu sudah hafal dengan ayat atau dengan kisah ini, yaitu kisah Raja Ahab. Raja Ahab ini di awal mulanya hanya melihat bahwa kebun anggur Nabot itu berdekatan dengan miliknya. Lalu dia datang kepada Nabot dan meminta dengan baik-baik, yaitu tujuannya pokoknya ingin membeli, ya, atau menukar. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Nabot ketika ditanya apakah kamu bisa ya menukarkan kebun anggur itu atau saya beli gitu ya. Tetapi rupa-rupanya si Nabot berkata bahwa itu milik pusaka yang tidak mungkin saya berikan gitu ya. Lalu di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang keempat, inilah sikap yang salah yang dimiliki oleh Ahab. Dikatakan demikian, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya hanya sekedar di mana ingin menukar atau membeli sebuah ladang. Namun ternyata itu menjadi satu kegusaran, menjadi satu persoalan yang menguras kehidupan Ahab sampai akhirnya bahkan dia katakan dia tertelungkup lalu kemudian tidak mau makan. Nah, bukankah kita juga seringkali mengalami hal yang demikian? Ketika ada persoalan yang kecil, ada persoalan yang biasa, namun ternyata ketika kita punya sikap yang salah, maka kita menanggapi, kita menerima akan input yang negatif itu dengan satu perbuatan atau satu
hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita benar-benar terkuras pemikiran kita, terkuras kekuatan kita, terkuras energi kita. Hanya sebuah persoalan yang mestinya tidak perlu terjadi seperti itu. Nah, mari kita bersama-sama, Alkitab mengajar kepada kita supaya kita menjadi sabar, kita tidak gusar, kita tidak mudah emosi. Karena emosi dikatakan di dalam pengkhotbah tadi, yaitu kita menjadi orang yang bodoh. Ya, karena itu mari kita bersama-sama, tentu saja sekali lagi semua orang tidak mau kalau dikatakan bodoh. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita ketika kita lekas marah, kita lekas gusar, kita mudah emosi, Alkitab mengatakan amarah menetap di dalam dada orang bodoh. Maka mari kita bersama-sama, biarlah kita tidak menjadi orang yang dikatakan seperti di dalam firman Tuhan, tetapi mari kita bersama-sama miliki sikap yang benar. Tidak mudah terbawa oleh emosi. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika ada input yang kita terima, baik itu input negatif maupun positif. Yang kedua, kita perlu hati-hati dan bijaksanalah, ketahuilah inti masalahmu. Hati-hati dan bijaksana adalah merupakan pendekatan yang tepat dalam menyikapi semua persoalan hidup. Tidak perlu panik ataupun bereaksi secara berlebihan, dikaji terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu, digumuli terlebih dahulu, sampai semua persoalan itu tampak jelas. Datangnya dari mana, masalahnya seperti apa, sehingga kita jelas-jelas mengenali masalah atau input yang kita terima, sehingga kita ini jelas ngerti, oh seperti ini. Nah, dengan kita mengerti dengan jelas setiap persoalan ataupun masalah ataupun input negatif yang mungkin kita terima, baru kita akan dengan mudah mampu berjuang untuk menemukan solusinya. Satu contoh, bagi orang yang matanya sudah mulai kabur, yang usianya sudah mulai lanjut, ketika menghadapi benang ruwet yang sebenarnya belum terlalu ruwet, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menjengkelkan. Tetapi bagi orang yang matanya masih jelas, matanya masih sangat murni, melihat benang yang sebenarnya belum ruwet, hanya baru ada sedikit hal yang bisa menjadikan ruwet, maka bagi yang matanya jelas gampang membuat kembali. Tetapi bagi mata yang sudah rabun, mata yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas, ini berbahaya. Dan ketika apalagi ditanggapi dengan sebuah kejengkelan, ditanggapi dengan sebuah emosi, maka yang ruwet itu menjadi semakin ruwet. Oleh karena itu perlu hati-hati, bijaksana, ketahuilah inti masalahmu. Percayalah, kalau Anda bisa melihat dengan jelas persoalannya, maka masalahmu pasti teratasi. Mengapa? Alkitab berkata dengan jelas, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan bahkan firman Tuhan katakan ketika pencobaan itu diberikan, masalah itu diberikan, diizinkan oleh Tuhan, Tuhan sudah menyediakan solusi, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tapi masalahnya karena kita seringkali tidak hati-hati, tidak bijaksana, kita terbawa emosi, maka masalah yang sebenarnya kecil menjadi besar. Oleh karena itu mari kita bersama-sama. Yang pertama, biarlah kita memiliki sikap yang benar ketika kita menerima input. Yang kedua, hati-hati, bijaksana, ketahui, selidiki masalah sampai kelihatan dengan jelas. Sehingga kita bisa memecahkan masalah itu dengan baik. Yang ketiga, ketika saudara dan saya menerima input, baik itu input yang baik maupun yang jahat, mari kita bersama-sama. Yang ketiga, tetap menguasai diri dan tetap tenang. Ya, kuasai diri dan tetap tenang.
kemarahan, kekecewaan, penuh prasangka, kesembronoan hanya akan mengakibatkan persoalan yang berkesinambungan. Puncaknya akan membuat kita gagal melihat campur tangan Allah, campur tangan Tuhan di dalam persoalan yang sedang kita alami. Masalah yang sedang kita alami sebenarnya adalah masalah di mana Tuhan sebenarnya sangat kecil itu. Tetapi karena saudara dan saya tidak memiliki sikap yang benar, saudara dan saya tidak berhati-hati, tidak menyelidiki dulu, lalu kemudian saudara dan saya tidak menguasai diri, dan kita tidak menjadi tenang, maka persoalan yang sebenarnya tadinya kecil menjadi sesuatu yang besar. Kita tidak bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam persoalan. Nah, apalagi kalau seandainya masalah kita itu seperti masalahnya Yusuf. Apalagi kalau masalah kita itu seperti masalahnya Ayub. Tambah kita tidak mampu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama biarlah yang ketiga ini menguasai diri dan tetap tenang. Contohnya kita kalau sampai tidak bisa menguasai diri, tidak tenang, itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikasih oleh Tuhan, bangsa yang disertai oleh Tuhan. Namun sayang karena Israel ini seringkali gerusak-gerusuk, seringkali tidak tenang, sehingga ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, begitu dia menghadapi masalah yang sulit, maka dia segera mempersalahkan. Pertama, menyalahkan hamba Tuhan, yaitu menyalahkan pemimpin, menyalahkan Musa, menyalahkan siapa saja yang menjadi pemimpin. Yang selanjutnya mereka menyalahkan Tuhan. Nah, alangkah ironis itu kalau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersama-sama sebagai orang percaya. Saya percaya sekali lagi, persoalan diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita bersama-sama memiliki 3 hal. 1, sikap yang benar. 2, saudara dan saya bersikap hati-hati dan bijaksana. Yang ketiga, kuasai diri dan tetap tenang. Percayalah sekali lagi bahwa setiap persoalan, masalah, tantangan akan kita hadapi. Tidak seperti bangsa Israel yang mereka harus menerima murka Tuhan karena mereka tidak berhati-hati, mereka tidak sabar, mereka mudah menyalahkan Tuhan. Ada satu contoh saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang teman dia masuk sekolah Alkitab dengan bangga, masuk sekolah Alkitab, yakin percaya bahwa di sekolah Alkitab itu orang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan? 1 minggu, 2 minggu mereka berada di dalam sekolah Alkitab itu, dan mereka makannya di sekolah Alkitab ya seperti itu. Memang mereka diajar untuk makan yang sederhana, sehingga mereka hanya makan lauk ya seadanya, sayur ya seadanya. Nah, pada saat itu teman saya ini mendapati kami makan enak, yaitu makan ayam goreng. Nah, apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan ketika kami mau makan? Tentu saja seorang yang percaya atau anak-anak Tuhan, kita dari mulai kecil dididik kalau mau makan sembahyang dulu ya. Maka sembahyanglah. Ketika sama-sama sedang berdoa untuk menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Namun ternyata ketika dia membuka matanya, lauknya rapture ya. Ayamnya hilang, saudara. Nah, ketika itu dia marah. Waduh ya, hari pertama mau menikmati makan enak, tapi ternyata ayamnya hilang. Dia coba katanya, mana ada yang tahu ayam saya? Tidak ada yang ngaku, saudara. Maka dia ambil keputusan dalam kemarahannya. Percuma kalau begitu sekolah Alkitab, udah pulang aja. Lalu ketika dia mulai meninggalkan tempat makannya, lalu kemudian dia mau pergi, ada temannya yang menghampiri. Udah bro, ya jangan marah ya. Ayo tetap bro, jangan pulang bro ya. Lalu kemudian singkatnya bahwa teman saya ini tidak jadi pulang. Ya, karena teman yang lain ini mengatakan yuk kita bagian ya.
lauknya dibagi jadi 2. Akhirnya singkatnya bahwa dia kemudian tidak jadi pulang. Coba seandainya dia pulang, dia tidak mau terima akan kenyataan yang ada itu, maka saya percaya dia tidak menjadi seorang hamba Tuhan sampai hari ini. Tetapi karena kemurahan dan karena kemudian dia bisa mengambil satu pembelajaran bahwa semua yang diizinkan oleh Tuhan itu mendidik, itu mengajar supaya kita benar-benar menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang tidak mudah terbawa oleh situasi, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa merendahkan hati, menguasai diri dan tetap tenang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bijak mampu melepaskan penutup matanya agar mampu melihat dengan seharusnya. Sekali lagi, saya katakan orang bijak mampu melepaskan penutup matanya agar orang itu mampu melihat dengan seharusnya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita bersama-sama belajar. Malam hari ini kita diingatkan, semua kita ada persoalan, semua kita ada masalah, tetapi bagaimana saudara dan saya menghadapi masalah itu. Jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Katakan tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati pujian penyembahan. Kami boleh bersama-sama memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami terus diajar, kami terus ditopang oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi manusia-manusia yang seturut akan kehendak Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi bahwa malam hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan, hamba-Mu berdoa mengangkat tangan untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu damai sejahtera, Engkau memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa seturut akan kehendak Tuhan. Mereka tidak terbawa oleh keberadaan mereka, tetapi mereka bisa menjadi orang yang bijaksana. Mereka bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh tetap menguasai dirinya dan memiliki satu sikap yang benar ketika menghadapi persoalan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan kedamaian dalam setiap rumah tangga. Biarlah damai sejahtera, anugerah, kasih sayang, saling pengertian terjadi di dalam rumah tangga. Kami percaya Engkau memberkati di dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menolong bangsa kami, Engkau menopang bangsa kami di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri dan sampai jajaran di bawah Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menopang bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur malam hari ini kalau kami boleh ada di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh menerima berkat yang selalu Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinari kami, Tuhan memberikan kami kasih karunia, dan Tuhan memberikan kepada kami berkat damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.